sekilas sih mungkin si mukanya tuh hitam, kayak kayak gosong gitu. Ya mungkin terlalu banyak bermain dengan dukun, dengan Mistis ya. mistis, bisa jadi. Dari mulai yang bisa sampai dengan 30 motor sehari itu mah turun jadi 15, jadi 12. Akhirnya setelah 2 minggu total selama 3 hari berturut-turut nggak ada yang datang ke bengkel mah. Jadi pada saat coba untuk narik, ketahan sampai keluar darah ya keluar mimisan lah gitu dari hidungnya tuh. Kena, ketangkep, dimasukin ke botol beling satu lagi. Tiga hari berturut-turut bau bangkai itu, si omset tuh turun lagi, customer pun turun lagi Mae. Sampai dengan nggak ada lagi. Teman-teman yang lain pun aneh, lingkungan sekitar aja pada bingung. Ini biasanya rame Pak, kok nggak ada yang datang sih. Sempat kita curiga ini apa ada yang ngerjain dari bengkel sekitar. Berhati-hatilah dalam berinvestasi, karena banyak partner usaha yang malah ingin menghancurkannya demi menguasai penuh usaha itu. Kisah hancurnya usaha ini dialami oleh Kang Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, Sobat MM dimanapun berada. Hari ini kita akan nonton bersama lagi atau nobar ya. Nonton bareng kisah nyata dari Kang Wildan. Semua sudah tahu Kang Wildan atau belum? Nah, videonya yang sebelumnya ada di atas. Nonton dulu ya. Itu pesugihan ikan lele ya. Betul. Balong lele Balong lebih jelasnya. Ramai itu ceritanya. Jadi nonton dulu baru nanti sambung dengan kisah yang satu ini. Apa kabar Kang Wildan? Alhamdulillah sehat Mae. Sehat ya. Sehat, Ini berarti walafiat. kali kedua tampil di MM ya. Betul Mae, kali kedua. Alhamdulillah. Yang ini kisahnya juga serem juga nih ya. Apa namanya? Persaingan atau perebutan ya. Ya lebih tepatnya sih perebutan usaha. Dan kejadiannya di mana ini? Masih di daerah Subang Utara. Di daerah Subang Utara. Ya sekitaran tahun 2016-an Mae. Baik, Sobat Malam Mencekam jangan skip videonya dan Mangai ucapkan semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saatnya kita nonton bareng kisah nyata dari Malam Mencekam. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Kang Wildan. Jadi gini Mai, tepatnya pada saat tahun 2016, pada situ saya masih bekerja di salah satu perusahaan retail di sana. Sebelumnya kan saya sudah punya motor, kebetulan motor itu memang motor yang saya pengen gitu. Nah saya punya langganan bengkel Bang awal kisahnya tuh. Jadi langganan bengkel ini dia mekaniknya lumayan bagus, dia bisa memperbaiki kendaraan, terus kalau sana memang ada spare part yang memang bisa diakalin, dia diakalin. Kalau sana memang harus diganti, baru benar-benar total harus diganti. Karena ngelihat bahwa si mekaniknya itu bagus, dia baik, pengerjaannya jujur juga, amanah juga, ya saya berpikir kayaknya kalau seandainya investasi di situ menguntungkan. Kebetulan dilihat juga dia hanya ada perlengkapan bengkel-bengkel yang standar. Jadi hanya paling untuk bisa ganti oli aja, terus kalau untuk ya bongkar-bongkar yang ringan-ringan. Nah ngobrol lah saya tuh dengan dia, si Kang Bani namanya. Ya, ngobrol dengan Kang Bani, terus kebetulan juga ada istrinya pada saat itu. Saya diantar sama temen juga, ada si Bonang, ngobrol. Gimana kalau saya invest ini biar sama-sama menguntungkan. Jadi saya nanti menyediakan spare part, saya lengkapin perlengkapan bengkelnya. Jadi sampai dengan perbaikan berat bisa dilakukan di situ. Terus dianya sendiri kan bisa airbrush Mai.
Jadi dia bisa nge-airbrush yang standar yang ringan lah, nggak sampai dengan yang airbrush yang seperti di kota-kota besar. Cuman kalau untuk gaya anak muda pada saat itu 2016 beranilah gitu untuk tampil. Ya saya lengkapin itu perlengkapan airbrushnya, kompresornya juga saya beli, terus pen brushnya juga dibelikan juga, tank brushnya juga. Terus saya juga invest ngebangun juga, maksudnya ngebangun ini kan jadi supaya orang kalau seandainya mau servis, mau perbaikan, mau airbrush itu lebih nyaman. Karena kan saya ngeliat di depan lahan rumahnya dia, karena memang bengkelnya itu kan di halaman rumahnya dia. Itu ada lahan yang 4x8 yang dia masih kosong. Makanya saya bangun semi permanen. Ya kira-kira total sekitar 54 lebih lah, 54 jutaan gitu untuk total investasi yang dikeluarkan saat itu. Ya alhamdulillah setelah posisi itu dibangun tuh, orang yang mungkin yang awalnya antara 5 sampai 10 tuh udah 5 orang atau 10 orang tuh setiap hari tuh udah datang, Mai. Karena mungkin melihatnya sudah nyaman, udah enak. Makin ramai, Mai. Itu pembagiannya berapa persentasinya? Untuk persentase pembagiannya kalau seandainya spare part jatuhnya misalnya saya ngambil keuntungan antara 6 sampai dengan untuk oli maaf untuk oli itu antara 6 ribuan lah, selisihnya 6 ribu 7 ribuan. Oh dia kan nanti jasanya aja, jasa pengerjaannya. Untuk kayak untuk yang onder deal yang kecil ya antara 2.000 3.000 lah kalau untuk yang keluar. Ya untuk sekali perbaikan sih kalkulasinya antara 15 sampai dengan 30.000 keuntungan bersih yang saya dapat. Ya sekitar segitu. Kalau untuk dianya sendiri per sekali pengerjaan antara 20 sampai dengan 150. Kalau untuk pengerjaan berat bisa sampai dengan 150.000 per sekali pengerjaan yang berat. Ya sama-sama menguntungkan sih sebetulnya. Saya berpikirnya karena orang datang servisnya bisa, kalau untuk pengerjaan berat pun ready, perlengkapannya juga siap gitu. Tujuannya supaya sama-sama menguntungkan di situ. Dia pembagiannya kayak istrinya bagian pembukuan. Saya udah kasih tugas. Jadi misalnya barang yang keluar berapa, terus barang nanti yang masuk juga berapa. Saya selalu titipin uang juga ke dia tuh, ke Mbak Riri tuh. Saya titipin uangnya, sok pegang. Kalau takutnya kadang-kadang kan ada sales yang langsung datang ke bengkel tuh, Mai. Itu kan saya titipin. Perputaran uang ya alhamdulillah selama 6 bulan tuh berjalan lancar. Jadi ya bulan pertama paling kayak saya sekitar antara 200.000 300.000 tiap hari ada jalan masuk. Udah mulai bulan kedua, ketiga nggak kurang dari 400.000 bersih setiap hari, alhamdulillah bisa masuk, Mai. Nah dianya sendiri sebagai mekanik memang ada dibantu sama ponakannya juga. Ada si Keling, terus ada juga anaknya juga, si Cepi juga ikut ngebantu. Ya itu kan pembagian dari mereka. Terus saya selalu bilang sisihkan 50.000 paling tidak untuk masak. Ya itu memang tugas, saya udah kasih tugas ke istrinya. Jadi biar sok makan dari situ, ambil dari situ ya. Intinya sama, ya kalau saya sih berpikirnya take and give yang saling menguntungkan lah. Uang saya bisa berputar gitu. Untuk saya sendiri ada keuntungan, untuk dianya pun ada keuntungan. Saya pun kalau misalnya main nongkrong, servis motor segala macam dia yang handle juga. Termasuk pada saat itu alhamdulillah ada mobil juga ya, kadang-kadang dia yang garap. Sudah berjalan masuk ke bulan ke-5. Mulai ada keanehan, Mang. Pada saat itu tuh hari Minggu, saya ingat saya main ke sana, kebetulan hari Minggu libur kan di pekerjaan yang utamanya. Saya main ke sana, saya dapat laporan informasi ada yang buang kotoran manusia di area bengkel. Keanehan pertama. Cobalah sampai malam ngobrol, pas malamnya ada mulai kecium bangkai
dan itu berlangsung sekitar ada 3 harian. Nah dari situ mulai selang 2 minggu, dari mulai yang bisa sampai dengan 30 motor sehari itu turun jadi 15, jadi 12. Akhirnya setelah 2 minggu total selama 3 hari berturut-turut nggak ada yang datang ke bengkel Di situ mulai ya aneh gitu, ya ada bertanya-tanya lah, ini kok kenapa yang awalnya rame tiba-tiba kok jadi nggak rame begini. Ya kan kebetulan hampir setiap hari ngobrol dengan si Mas. Di situ juga ada si Akopral juga yang kadang-kadang kita ngobrol sharing. Ini kayaknya ada yang ngerjain nih ya Pak. Ada yang manggil Bapak, ada yang manggil A kebetulan. Ada yang ngerjain nih. Coba aja. Biasanya sih dinetralisir dengan air doa katanya. Nah dia dikasihlah air doa sama si Mas tuh. Kasih air doa, ditambah si Masnya sendiri coba cari garam krosok untuk netralisir. Karena biasanya sih agak bisa ngenetralisir hal-hal yang negatif kata dia gitu. Carilah garam krosok, coba disiram, diputer kalau orang sana bilangnya diputer, kita siram, muter. Agak mending tuh alhamdulillah. Malam ini kebetulan sore kita coba puter, kita siram pakai air doa. Besoknya mulai ada yang datang, 3 orang, 5 orang. Sore sampai dengan sore itu ada sekitar 7 orang lah ada yang mulai datang. Alhamdulillah nih berarti kan udah ada mulai efek. Bagus. Besoknya alhamdulillah naik jadi 10. Jadi 15 orangan, 15 kendaraan lah masuk. 3 hari itu udah mulai normal rata-rata 15. Selang 2 minggu kejadian lagi Itu jelas banget. Jadi si bau bangkainya itu makin kuat. Selang 2 minggu tuh si bau bangkainya itu makin kuat. Sempat kita cari-cari penasaran kan. Ini dari mana nih si bau bangkai ini tuh, takutnya memang kita mikirnya kan takutnya ada tikus yang mati atau ada apa yang mati. Kita cari tuh. Ketika ditarik emang nggak ada bangkai-bangkai yang di sekitar situ tuh, nggak ada bangkai hewan apa tuh. Akhirnya kita tetap penasaran kan, kita cari. Ya tetap nggak ketemu. Ya cuman ini jadi aneh juga. Kok masih ada kecium bau bangkai selama 3 hari berturut-turut Nah setelah bau bangkai yang 3 hari berturut-turut itu, akhirnya ngobrol lagi lah sama si Mas. Karena setelah yang kejadian 3 hari berturut-turut bau bangkai itu, si omset itu turun lagi. Customer pun turun lagi sampai dengan gak ada lagi. Ya yang aneh sih sebetulnya bukan cuman Wildan aja gitu, bukan cuman saya aja. Teman-teman yang lain pun aneh. Lingkungan sekitar aja pada bingung. Ini biasanya rame Pak, kok nggak ada yang datang sih? Ini biasanya rame kok nggak ada yang datang sih? Sempat kita curiga ini apa ada yang ngerjain dari bengkel sekitar? Karena kan kebetulan di bengkel sekitar tuh, di sekitar bengkel yang saya sama Hiban itu kan ya nggak jauh lah, sekitar 50 meter ada bengkel lagi. Terus ada juga yang jaraknya sekitar 100 meter ada bengkel lagi. Ya sekitaran situ ada sekitar 4 bengkel gitu. Cuman ketika ngelihat bengkel yang lain sih normal-normal aja. Gitu. Jumlahnya ya yang datang ke bengkel nggak terlalu drastis, misalnya yang melonjak jadi berapa banyak, enggak. Tetap posisinya normal. Yang ngobrol lah sama si Mas tuh. Ya sama si Mas coba ditirakatin. 3 hari dia tirakat, datanglah. Udah coba cari bunga Kamboja genap. Ada disebutnya kembang Kamboja genap. Ada genap yang kan Kamboja tuh rata-rata, yang biasanya kan yang namanya bunga Kamboja tuh kan ganjil. Ada yang 5, ada yang 7 si bunganya tuh. Cari yang genap, 4 atau 6. Yang bagusnya yang 6 kata dia. Katanya sih informasinya kalau bunga Kamboja 4 itu kaitan dengan asihan, jadi buat nari. Ada juga yang 6, yang 6 tuh kalau nggak salah untuk
pagar kalau nggak salah itu posisinya itu. Penasaran lah, nyari bareng sama si Bonang. Nyari di beberapa tempat karena kan kayak bunga Kamboja kan identiknya dengan makam ya, Mang Ei. Nyari di beberapa makam yang katanya ada makam yang keramat yang udah lamanya, coba dicari. Rata-rata selalu yang diketemukan itu adalah bunga 5, bunga 7. Bunga 5, bunga 7. Selalu begitu. Hampir setiap yang jatuhan tuh bunga 5 dan bunga 7. Jalanlah ke area Subang Selatan. Ke daerah yang mendekati daerah Tangkuban Perahu. Coba nyari, telusuri, ya sekitar 3 hari lah Wulan sama si Bonang tuh nyari. Nyari, tetap nggak ketemu. Cuman pas waktu itu kebetulan hari Jumat, setelah beres sholat Jumat di kota Subangnya, di Masjid Agung, pulang bareng sama si Bonang. Dari kota Subang ke Subang Utara tuh ada di salah satu daerah gitu. Di sana ada infonya ada petilasan. Nggak tuh penasaran di gerentes hati ya, maksudnya di dalam hati tuh bilang harus mampir ke situ, sudah ada yang menunggu, harus mampir ke situ. Di dalam hati tuh kuat pisan. Beloklah ke situ. Saya tuh udah ngomong ke Bang Teh, awas nitip, ada 2 pasang dan itu hak saya. Jadi 2 pasang tuh berarti yang bunga 6-nya 2, bunga 4-nya 2, tapi nanti si bunga 4 ada yang lainnya lagi. Jumlahnya ada yang lainnya, cuman ada 2 pasang ini tuh pokoknya itu hak saya gitu. Ya antara percaya atau tidak percaya pada saat itu ya saya sama si Bonang tuh nyari, dapat Mang Ei. Dan jumlahnya sesuai. Ada 2 pasang. Bunga 6 dan bunga 4. Itu ada 2. Terus bunga 4-nya itu ada 6. Jadi total ada 8. Bunga 4, bunga 6-nya ada 2. Ya bulan saya udah titip pesan kan, itu berarti hak saya. Dikasihin lah ke si Mas. Pada saat udah dapet, pulang dikasihin ke si Mas. Sama si Mas diterakatin. Ada ritual yang dilakukan sama si Mas, cuman pas ritualnya Ulan gak ikut. Sudah akhirnya si yang sepasang itu diikat pakai kain putih, sudah posisinya terjahit, 1 disimpan di bengkel, 1 dibawa sama Wildan. Pada saat disimpan di bengkel, besoknya mulai kejadian, anaknya Bani kesurupan Mang Ei. Ngamuk-ngamuk, dia teriak-teriak, marah-marah. Marah-marahnya tuh marah-marah ke Wildan, marah-marah ke saya, marah-marah ke si Mas. Dinetralisir sama si Mas. Alhamdulillah udah sembuh. Besoknya begitu lagi. 3 hari berturut-turut kondisinya kayak begitu. Si Mas bilang, ya udah kayak gini, kondisi kayak begini mendingan coba kita itu aja. Kita bikin pengajian kecil-kecilan di sini. Pas kebetulan hari Kamis, malam Jumat kita pengajian di situ. Pas sambil pengajian, ya kita nyediain air juga, garam krosok tetap ada juga. Si bunga yang sepasang yang di Wildan, ya, saya bawa lagi. Kita coba pengajian lagi. Kita tawasulan lagi. Pada saat tawasulan itu, si anaknya tuh teriak lagi Mang Ei. Kesurupan lagi, marah-marah lagi, ngamuk-ngamuk aja, bengkel sampai ya setengah acak-acakan. Jadi teriak-teriak, marah-marah, marahin Wildan, marahin si Mas, marahin semua yang ada di situ yang ikut pengajian. Umur berapa anaknya itu? Anaknya itu perempuan, 2000 pas waktu itu tuh dia usianya 4 tahun. Oh, masih balita. Masih kecil, 4 tahun 5 tahunan. Si anak perempuan. Soalnya kan Bani itu dia ada anaknya tuh ada 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Nah ini yang paling kecil justru. Oh dia marah-marah terus. Ngamuk aja, bener-bener sengamuk-ngamuknya gitu. Nah pada saat ngamuk itu tuh ya
sayanya ada, anak-anak juga ada, teman-teman juga ada si Bonang ada si Peking juga ada banyak di situ karena memang kita kan lagi tawasulan kan untuk ngebuang energi negatif yang ada di bengkel itu gitu. Jadi obatin lah. Matanya selalu tajamnya tuh ke saya terus gitu. Selalu tajamnya tuh ke saya terus. Jadi saya ngeliat ini kok ada apa nih? Ini kok jadi seolah bahwa ini saya jadi kayak jadi target ini kenapa gitu. Jadi banyak pertanyaan yang kondisi yang pada saat itu yang memang jadi pertanyaan ke saya sendiri, apakah ini memang lawan usaha gitu. Terus ini ngerjain si siapa, cuman kalau memang lawan usaha ngelihat yang lainnya pun nggak terlalu bagus gitu. Maksudnya bukan nggak terlalu bagus ya, mereka bengkel-bengkel yang lain standar gitu, semuanya nggak ada yang signifikan gitu. Ini kenapa gitu? Teriak-teriak, marah-marah. Ada satu kalimat yang lumayan rada ngeri sih yang disampaikan sama si anaknya si Bani itu tuh. Sambil teriak, melotot, sambil nunjuk nih. Sia hakan ku aing. Kamu saya makan gitu. Kamu saya makan gitu. Nunjuk ke siapa? Nunjuk ke Wulan, ke saya. Kamu saya makan sambil teriak, dan teriaknya tuh bukan teriak anak kecil. Emang teriaknya teriak. Jadi apa ya, serak ngegerem gitu, yang suaranya berat gitu. Hakan ku aing. Ini kenapa ya? Pas itu kita fokusnya lebih karena udahlah obatin dulu, netralisir dulu, kasihan. Ini anak kecil gitu, kasihan. Sama si Mas diobatin, ambil airnya diraup pakai air, didoain, dipagar sama si Mas. Terus si Mas juga bilang, kan ada baca-bacaan yang dulu pernah diajarin kan. Oh iya, kata yang 3311 yang dikasih sama si A dulu. Ya dibacain lah 3311. Dipagar untuk pagar sendiri juga sekalian kan. Baca ayat 3311, ya alhamdulillah. Dari situ langsung si anaknya tuh sembuh. Alhamdulillah nih, nggak gimana. Bilang kayak ada yang nuntun Mang Ei. Coba gerak ke arah tumpukan yang biasa kita nyimpen oli-oli bekas. Itu kan ada di area pojok. Terus kan kondisi rumahnya memang tidak semua si tembokannya itu sudah diplester. Ada yang bagian-bagian yang lebih tepatnya mungkin bukan belum diplester, sudah diplester cuman mungkin rontok. Area itu tuh sebetulnya 3 atau 4 hari yang lalu sempat kita bersihin. Karena sekalian karena memang sepi customer, udahlah bersihin aja. Kita ngebersihin area, kita bersihin. Nggak ada apa-apa. Cuman pas malam itu kita coba bersihin. Pada saat Wildan datang ke area situ, nggak tahu di hati tuh coba baca 3311, coba sholawat. Setelah sholawat, syahadat, bismillahirrahmanirrahim, si tanah tuh dibuka karena memang ada pasir dari tembokan ya. Si pasir tuh dibuka, nemu pertama tuh 2 batu. Ada jenisnya biduri bulan, ada kinyang atau cempaka. Dia bentuk batunya tuh keras banget. Terus ada genter, sama satu laginya tuh ada batu hitam. Jadi ada 4 batu Mang. Nemu 4 batu. Yang biduri bulan tuh kondisinya bagus, yang genter sama ini juga kondisi bagus. Cuman yang ada satu yang cempaka itu dia kondisinya rusak. Jadi nggak tuntas tuh, nggak selesai si posisi batunya. Tadinya nggak ada batu-batu itu, cuman itu akhirnya ya pas waktu itu muncul. Nah pada saat 2 batu berikutnya, pada saat yang disibak itu ada sosok penampakan putih seperti pocong tuh. Jadi pada saat ngambil, jadi muncul di depan. Jadi posisinya tuh sambil muncul di depan, kayak nahan ya. Akhirnya Bulan sendiri baca doa juga gitu ya, karena memang 3311 itu gitu. Nah
Udah gitu ya disuruh untuk ngambil ke yang kedua untuk batu yang ada di tembok, sama si masnya diambil. Ada lagi akhirnya yang nuntun, bukan di bawah tapi di tembokan. Di daerah tembokan rumahnya tuh kayak ada, nih saya harus ke sana nih. Si mas juga bilang, ke sebelah sana, baca syahadat dulu 3 kali, nanti sama Adi usap si tembok rumahnya. Yang temboknya tuh ya yang plester rontok itu gitu, diusap. Ya saya ikutin kan. Syahadat 3 kali, pas diusap. Sebelum diusap mah nggak ada apa-apa. Tapi pada saat sudah temboknya diusap, ada batu muncul di sela tembokan. Cuman si batunya tuh kayak tetesan air tuh. Bentuknya tuh jadi dia oval tapi jadi oval begini nih. Jadi kayak tetesan air aja, kayak tetesan air. Berarti total ada 5 batu. Kena, dapet, dikumpulin lah. Ya saya nanya kan, ini maksudnya gimana nih? Mas, ini kok ada batu ini efeknya bagus enggak? Kalau yang ini sih sebetulnya netral. 2 batu netral, 1 batu bagus, 1 lagi yang hancur. Nah ini yang hancur, ini yang bermasalah. Lagi ngobrol begitu, tiba-tiba kayak ada yang nabrak ke badan saya tuh Mai. Kayak ada yang nabrak, langsung ngeblank, plop. Gak sadar. Saya kayak didatangin sama 2 sosok besar, serem, ijo. Dia cuman pakai kayak kain popok gitu, ngejar Wildan, ngejar saya, mau nyekek. Mencoba untuk teriak, seteriak-teriaknya, yang susah nggak bisa gitu. Kayak lari gitu. Pas posisi lari, ya Allah ini apa yang ngejar gitu. Bulan kena sama mereka, tahan cekek. Cuman kayak ada yang ngebimbing, kayak ada yang ngebisikin, baca 3311, baca sahalawat, baca syahadat. Bulan coba bacain itu. Ya Allah kersane Gusti, pas pada situ ya Allah kersane Gusti Allah, tiba-tiba si 2 sosok itu tuh wes hilang, jadi asap. Bulan nyium aroma yang nyenget, sadar. Capek, bener-bener capek kondisinya tuh. Karena ya bener-bener dikejar-kejar. Pada saat sadar, bangun, saya tuh ngelihat udah ada 3 botol beling, ditutup pakai kain. Di dalamnya tuh kayak ada asap. Bona ngomong, Pak, tadi Pak Wildan posisinya gak sadar, badan kaku, dingin, ada sosok kuntilanaknya, ada sosok pocongnya. Nah yang 1 botol itu ada sosok 2 kayak buta hijau gitu, gede. Nah itu yang masuk itu. Sama sinkron dengan apa yang saya alamin pada saat saya gak sadar. 2 sosok yang gede, yang pada saat Bulan nggak sadar tuh ngejar-ngejar, ketangkep dan masuk ke situ. Ya Allah, alhamdulillah istrinya Bani yang tiba-tiba langsung teriak. Jadi teriakannya tuh teriakan orang histeris, kayak dia dikejar-kejar tuh Mai. Pakai bahasa Sunda, jadi pakai bahasa Sunda sih. Naon maneh? Target sia mah lain aing. Kunaon aing diudag-udag ayeuna? Naon maksudna rek modaran aing? Lain aing target aing. Target marane maneh mah lain aing. Itu jelema itu sambil nunjuk Wildan. Sambil nunjuk ke arah saya. Kita kan jadi kaget lagi gitu. Ini apa gitu? Kok langsung dianya teriak. Targetnya bukan dia, tapi targetnya saya.
gitu. Pada saat ya yang jadi pertanyaan, ini apa dia yang ngelakuin gitu? Apa dia yang memang selama ini ngerjain bengkel yang sebetulnya kalau dipikir-pikir secara logika ini kan bengkel untuk usaha bareng-bareng, ada keuntungan buat suaminya, untuk dianya sendiri, tapi kok kenapa dia yang ngelakuin itu gitu? Ada jadi pertanyaan itu, cuman ya udahlah, yang penting sok coba kita netralisir dulu, dinetralisir. Alhamdulillah pada saat itu kena lagi Mai, sosoknya ini jauh lebih besar. Jadi pada saat dia teriak-teriak itu, si Mas Kopral langsung nanganin, langsung ngeritualin, ngenetralisir. Ya alhamdulillah bisa kena, bisa ketahan. Ya itu stepnya lumayan rada lama sih, karena memang rada kuat gitu si itunya tuh. Soalnya si Mas sendiri sempat agak kebanting 3 meteran. Jadi pada saat coba untuk narik, ketahan sampai keluar darah, ya keluar mimisan lah gitu dari hidungnya tuh. Kena, ketangkep, dimasukin ke botol bling satu lagi. Ya disitulah akhirnya kita tahu ternyata yang ngelakuinnya adalah istrinya si Bani itu. Jadi ya dia akhirnya mengaku, dia minta maaf ke semuanya. Dia ngaku karena ngelihat perputaran uang, karena dia kan bagian pembukuan tuh Mai. Dia ngelihat uangnya segini, masuknya segini, terus keluarnya segini, keuntungannya segini, dia pengen dapat lebih. Kayaknya ya sekarang satu hari 400 sampai dengan 600 ribu setiap hari. Ya siapa sih yang gak tergiur mungkin ya. Ya mungkin dia yang gak kuat imannya, akhirnya ya dia minta bantuan. Dia sendiri ngaku dia minta bantuan ke dukun, salah satu dukun. Ada di daerah Subang juga, cuman agak rada jauh. Dia sampai ngomong memberikan mahar antara 4 jutaan untuk maharnya tuh. Ya intinya bikin Wildan gimana, cuman memang dia sempat ngomong, sumpah Pak, tujuannya bukan bikin Pak Wildan pengen biar jadi sayanya mati, bukan, cuman biar sayanya sakit, nggak ngurusin bengkel, semua keuntungan bengkel nanti dia yang ambil, dia yang handle. Lumayan rada capek sih pada saat itu. Memang ya bisnisnya ya alhamdulillah lumayan, cuman ya resikonya juga ternyata lumayan gitu. Jadi langsung ditanyakan ke si istrinya Bani itu ya? Langsung. Nggak takut bahwa kita kan nggak ada bukti nyatanya. Akhirnya kita nanyain itu kan karena pada saat malam itu berderet tuh. Pada saat setelah tawasulan kena batunya, langsung Wildan pada saat malam itu juga langsung diserang. Setelah Wildan diserang, alhamdulillah bisa dinetralisir. Dianya yang akhirnya yang kena. Jadi ibarat kalau ilmu ngebalik ke si yang ngirimnya. Jadi ketahuan pelakunya. Langsung ketahuan pelakunya pada saat malam itu juga. Dan langsung ngaku ya? Pada saat itu langsung ngaku. Soalnya kan kita tawasulan tuh dari Bada Isa. Kita Bada Isa kita tawasulan Bada Isa. Selesai ya dan subuh. Malam itu benar-benar satu malam yang ya panjang dan ngeri sih. Ngerinya karena belum pernah ngalamin situasi yang seperti itu kalau untuk saya pribadi ya. Maksudnya sampai dengan diserang langsung dari orang yang justru yang kita nggak nyangka gitu. Kalau untuk dari orang yang mungkin orang lain sih beberapa kali yang kita tanda tanya itu. Cuman pada saat itu udah ya kersaning Gusti Allah langsung ngebuka. Dia ternyata isinya Bani itu yang ternyata yang ngelakuin langsung. Baninya sendiri gimana sikapnya? Malu atau? Langsung malu, dia langsung emosi, marah-marah sampai ribut. Malah sampai ngucapin kata cerai istrinya. Saking malunya mungkin. Saking malunya, karena dia nggak nyangka kondisinya kayak begitu. Nggak sempat cerai ya? Pada saat itu tidak.
Kalau sekarang ya sudah. Terjadi juga. Akhirnya terjadi juga karena ternyata memang permainan di dukun itu tidak hanya pada saat apa yang terjadi pada Wildan. Gitu. Jadi sampai dengan akhirnya si bengkelnya itu ternyata sekarang sudah tidak ada, Moy. Jadi setelah kejadian itu Wildan saya sendiri kan langsung mundur. Ya perlengkapan sudah nggak, biarin lah yang ada di situ ya sudah. Toh kalau hitung-hitungan sebetulnya keuntungan yang harian udahlah biarin, anggap aja udah sedekah. Maksudnya akhirnya udahlah lempeng, biarin. Ternyata dia melakukan hal yang sama, informasinya ya, ke suaminya, yang akhirnya suaminya tuh jadi takluk sama dia. Sekarang bengkel dengan rumahnya sudah dijual. Sangat tahu nominalnya 80 juta dijualnya. Full utuh rumah dengan bengkel. Kalau nggak tahu dengan perlengkapannya apa segala macam, kalau nggak salah perlengkapannya dibawa sama si Bani. Jadi dengan bangunan yang bekas bengkel dengan rumahnya itu dijual, total dijualnya itu 80 juta dengan lahannya. Si Baninya ke orang tuanya, dianya balik lagi ke orang tuanya, maka bercerai. Sekarang si Baninya sudah nikah lagi, punya orang dengan orang yang ke arah Subang Selatan. Kenapa jadi hancur juga ya? Akhirnya hancur semua. Padahal modal sendiri kan di situ. Iya. Modal mereka lah. Modal mereka betul. Tetap hancur ya. Tetap hancur ya. Mungkin balik lagi ke wataknya, Mai. Modalnya Kang Wildan sendiri gimana? Sudah direlakan. Sudah direlakan. Ya sebetulnya kalau secara manusiawi sih setelah dipikir lumayan ya nominal segitu, cuman ya udahlah daripada saya berlarut-larut dengan kondisi yang seperti itu. Toh perlengkapan bengkelnya juga sekarang nggak tahu ada di mana. Nggak sempat, soalnya pas setelah kejadian itu benar-benar saya mencoba untuk lost kontak dengan mereka. Ya sebetulnya kan kalau saya dilihat kehidupan Bani dengan keluarga, dengan istri, terutama istrinya, dia kan tipe-tipenya yang dia tuh tipe-tipe yang nggak terbuka. Jadi kadang-kadang suka beli apa, beli ini, beli itu tanpa sepengetahuan si suaminya. Kadang-kadang juga dia suka ngasih ke keluarga gitu tanpa sepengetahuan suaminya juga. Makanya ketika kejadian itu terjadi ya akhirnya jadi kita nggak aneh, cuman ya awalnya sih nggak disangka-sangkanya mah karena dia bukan tipe yang misalnya kayak yang sangat glamor, sangat itu, makan pun apa adanya. Terus kayak dari sisi ya mohon maaf dari sisi berpakaian, dari sisi stylenya dia pun ya biasa aja. Cuman kalau misalnya kayak kaitan membeli sesuatu, jajan, terus malah saya sempat ngedenger dia sampai ngebela-belain minjem kayak apa ya, kayak bank keliling. Kalau di sana kan ada istilah bank keliling, bank keliling, minjem ini. Yang sebetulnya ya sampai dengan dibandingnya pun sebagai suami nggak tahu gitu. Itu tuh dipakainya buat apa? Apakah misalnya kalau dipakai buat makan, ya makan biasa aja. Dipakai untuk pakaian pun ya sebetulnya tidak sampai yang bermerek, yang branded gitu, nggak. Cuman yang biasa juga. Terus dari yang lainnya kayak misalnya kaitan dengan kendaraan yang digunakan ya kendaraan yang sebetulnya biasa aja. Terus ngelihat apakah nanti di sisi perlengkapan di rumah itu pun enggak juga. Jadi kondisinya memang hitungannya ya terlihatnya seperti biasa aja, cuman beberapa kali ada yang datang nagih dari bank keliling A. Besoknya ada yang datang lagi nagih dari bank keliling B. Setiap ditanyain sama si Baninya, karena beberapa kali pas kebetulan momennya pas sayanya ada di situ, alasannya ya pan buat makan, ya pan buat ini, ya pan buat itu. Yang sebetulnya ya dengan penghasilan dari bengkel itu harusnya lebih dari cukup kalau untuk ngehandle itu gitu.
sebetulnya itu sih. Jadi ya itu yang sebetulnya yang rada bikin aneh ternyata dari sifat si istrinya itu. Banyak hutang sebelumnya mungkin ya. Mungkin banyak hutang sebelumnya bisa jadi. Terus ada juga sempat ada kecurigaan juga Mang ya itu bener yang saya mungkin agak terlupa. Sempat ada kecurigaan. HP-nya tuh mereka dua, masing-masing pegang HP. HP-nya Bani itu dia terbuka. Terus HP-nya pun HP telepon biasa tuh, bukan HP yang Android gitu. HP-nya HP biasa yang cuma bisa gitu ya? SMS dengan telepon aja, Nokia, dia pakai Nokia. Dia sudah menggunakan yang Android Samsung. Cuman si HP-nya tuh selalu tersembunyi. Terus selalu kayak yang WA-an dia entah dengan WA dengan siapa gitu. Jadi kayak aneh gitu. Sempet curiga, apakah dia dalam tanda kutip main laki-laki lain kah? Karena pernah ada sejarah dia ketahuan punya pria idaman lain. Dan dengan pria idaman lain itu tuh dia sampai dengan berani ngasih uang. Suaminya nggak tahu? Suaminya nggak tahu. Akhirnya ketahuan. Dia sempat minta maaf apa segala macem. Ya itu kisah dulu sih sebetulnya. Sempat kejadian dan itu pun diceritakan sama baninya ke saya. Pada saat awal pada saat itu saya masih ngebengkel. Jadi belum invest tuh, Mai. Jadi pada saat masih ngebengkel. Nah, mungkin bisa jadi hasil dari apa yang dia lakukan ke saya tuh salah satunya ada kaitannya dengan pria idaman yang lain juga. Karena setelah kejadian itu sampai dengan akhirnya dia berani ngelakuin itu ke suaminya tuh, sampai si suaminya dibuat untuk takluk. Setelah kejadian itu tuh ada informasi si istrinya itu ada di daerah yang lain perbatasan dengan Karawang. Dia dengan laki-laki yang lain dan dia membiayai. Uang hasil penjualan rumah dengan bengkel saat itu dipakai untuk membiayai yang katanya pengobatan si orang tua dari si cowok barunya itu. Informasinya sih begitu. Memang seperti apa istrinya ini penampilannya? Cantik kah atau biasa aja? Sebetulnya biasa aja sih. Atau normal-normal aja? Normal-normal aja. Cuman yang banyak yang ngomong dan memang saya pun ngelihat orang banyak yang ngomong cantik, menarik. Yang saya lihat hitam Mang. Jadi apa ya, kusem. Jadi nggak ada, kan kalau seandainya perempuan kan kalau yang normalnya itu kayak ya auranya normal bagus. Auranya bagus lah gitu, atau auranya normal. Ini auranya tuh hitam. Sampai dengan ada satu waktu yang benar-benar jelas sekilas sih mungkin si mukanya tuh hitam. Kayak gosong. Ya mungkin terlalu banyak bermain dengan dukun, dengan mistis bisa jadi. Sedangkan si suaminya nggak tahu sama sekali. Sedangkan si suaminya memang dia tidak terlalu nggak tahu, dan mungkin jatuhnya saya akhirnya nggak peduli karena mungkin beberapa kali sempat kayak gitu dia pun nggak, ya akhirnya udah cuek tuh Mang. Dan menurut Kang Wildan, sebuah investasi itu berisiko ya? Sebetulnya berisiko. Apapun bentuknya ya? Apapun bentuknya sebetulnya berisiko. Ada saran untuk subscriber barangkali yang ingin berinvestasi seperti apa mengatasinya? Saran dari saya pribadi sih, pelajari dulu apa yang memang akan kita investkan. Misalnya kita di bidang apa yang akan kita invest. Kita pelajari dulu, telah dulu. Ini memang pada saat kita invest di bidang itu resikonya besar atau kecil. Ketika memang resikonya besar, mendingan jangan. Kalau memang resikonya masih bisa kita handle, ya silahkan lanjutkan. Cuman lakukan proses penanganan kayak misalnya resiko kaitan masalah kehilangan keuangan, berarti kan kaitan dengan dari sisi administratifnya yang memang harus
detail. Kalau kaitan dengan personalnya, kita mau nggak mau harus mempercayakan kepada orang yang memang benar-benar kita tahu seluk-beluknya. Pelajaran yang sudah saya alami pada saat kaitan dengan investasi di bengkel ini, saya terlalu mudah percaya, yang akhirnya ya berimbas ke sayanya sendiri yang bisa dipercaya, yang orang yang memang manis, berbicaranya baik, memberikan banyak hal-hal yang positif pada saat itu dari sisi bahasa. Ternyata justru orang itu yang menikam saya sendiri dari sisi usaha itu sendiri gitu. Karena dari kisah ini nggak mungkin lah ya istrinya ada di situ. Awalnya ya, sih sangat tidak berpikir, sangat tidak kepikiran. Jadi makanya percaya ke istrinya ya. Karena berpikirnya simpel tuh, satu paket. Ya nggak mungkin lah gitu ya. Awalnya kan kita berpikirnya satu paket. Si suaminya posisinya baik, dan saya pun berpikir ini pasti posisinya baik. Ya di awal-awal sih sebetulnya jalan bagus, cuman pas giliran ternyata sambil berjalan, yang namanya orang mungkin kalau udah sifatnya tamak, rakus, ketika sudah mendapatkan sesuatu hal tidak disyukuri, akhirnya pengen mendapatkan lebih, ya jalan pintas yang mereka ambil akhirnya. Baik Sobat Malam Mencekam, itulah kisah nyata dari Kang Wildan tahun 2016 ya. Betul Pak. Jadi pesan 2016. Dari Kang Wildan ini lebih berhati-hati jika ingin berinvestasi. Pilih dulu diteliti dulu ya, lebih dulu dalam bidangnya, terus siapa orang yang terlibatnya juga kita harus mempelajari juga. Ya. Memang kalau sebuah investasi itu makin banyak orang makin penuh resiko ya. Betul Pak. Lebih baik berdua paling banyak. Katanya. Terima kasih Kang Wildan. Terima kasih banyak Mai. Mudah-mudahan nanti bengkelnya segera dibuat lagi ya. Amin. Dan maju kembali. Amin. Dan Sobat Malam Mencekam, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata Mang Ai dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.